Halo, aku lagi pengen share tentang syarat jadi dosen versi aku, gitu ya. Tapi ini bukan syarat mutlak ya. Maksudku ini hanya gambaran hasil bengong aja gitu beberapa minggu ini gitu. Dan aku tuh ketemu ke apa namanya kepikiran satu hal tentang what does it takes to be a scholars gitu ya, apa sih yang harus dimiliki atau apa sih ya kemampuan yang harus dimiliki buat jadi dosen gitu. Iyalah harus seneng baca, itu satu menurutku, itu yang plus dan minusnya gitu. Kenapa? Karena ya buat teman-teman yang seneng belajar gitu ya, senang membaca buku, terus kalau misalnya baca buku atau baca tulisan-tulisan lain, artikel lah, apa hal-hal lain gitu, koran lah, majalah lah, seneng baca dan merasa punya excitement gitu, yang merasa bisa masuk ke dunia apa yang dibaca gitu ya, masuk ke alam pemikirannya penulis gitu. Menurutku dosen apa ya, nggak ada salahnya memikirkan karir menjadi dosen, karena satu sisi memang dosen itu harus butuh terus selalu update ilmunya gitu ya. Jadi nggak heran sih kalau misalnya dosen itu kayak apa ya, minat risetnya gitu ya, apa yang dia minati gitu, ekspertisnya tuh selalu berkembang gitu, selalu berubah gitu, karena ya dia berarti senang baca dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuannya gitu. Nah itu satu sisi. Tapi di sisi yang lain, nggak hanya membaca untuk belajar, tapi dosen itu juga menurutku mau nggak mau harus menyukai membaca untuk bekerja. Membaca untuk bekerja ini apa maksudnya? Ya tugas utamanya tuh sebenarnya membaca gitu. Selain mengajar, tapi kan mengajar juga butuh bacaan kan. Butuh membaca dulu biar tahu apa yang mau dibagikan ke mahasiswa, apa yang mau dilakukan saat di kelas gitu kan. Nah, maksudku baca untuk pekerjaan tuh apa? Ya salah satu tugas dosen selain mengajar itu adalah mengoreksi. Menurutku ini yang menjadi praktek membaca sebagai pekerjaan atau membaca itu bekerja. Karena kayak kemarin jujur 2 minggu terakhir ini aku tuh kayak tiap hari ada aja tulisan-tulisan yang harus aku baca, aku review gitu ya, entah itu skripsi mahasiswa, entah itu tugas mahasiswa, entah itu tugas review artikel jurnal, entah itu tugas apalagi review proposal, review ini gitu. Jadi banyak banget, dan kadang kalau misalnya di kelas setidaknya di kelas-kelas yang aku ajar gitu ya, jumlah mahasiswanya tuh ada yang lebih dari 50 gitu, ada yang 80 mahasiswa, dan anggaplah masing-masing misalnya nulis satu essay gitu, berarti harus membaca 80 essay, dan satu essay mungkin ada 5 halaman gitu, jadi 400 halaman essay yang harus dibaca gitu kan. Dan itu tuh that's the job gitu. That's take time gitu, apalagi kan apalagi kan membacanya itu, kondisi membacanya itu kita butuh fokus, kita butuh kondisi yang kondusif gitu ya. Sebisa mungkin memberikan nilai atau feedback itu bukan dalam kondisi yang emosional gitu, lagi marah ya udah kasih jelek aja kayak gitu kan, juga nggak mungkin ya. Jadi that's the struggle ya menurutku yang dialami oleh dosen. Salah satu tugas terberatnya adalah membaca tugas-tugas mahasiswa. Belum kalau misalnya masih ada ujian yang tertulis, artinya mahasiswa nulis tangan gitu ya. Wah itu juga seni banget sih menurutku. Karena di satu sisi itu kita selain harus membaca, juga harus memahami aneka tulisan, gaya tulisan mahasiswa, yang ada yang bagus, ada yang bagus banget gitu kan. Tulisannya gitu. Nah itu tuh that's the job. Dan menurutku kayak kalau kamu bukan orang yang
sabar gitu ya, tahan membaca dengan berbagai kondisi dan deadline. Itu kayak you need to reconsider jadi dosen, karena it will be your life gitu. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan ya seumur hidup gitu kalau mau tetap jadi dosen gitu. Nah, ini aku teringat jadi cerita temanku ya. Dia tuh kerjaannya itu jurnalis tentang film. Jadi dia tuh tugasnya menulis artikel review tentang film. Jadi review film gitu. Terus dia pernah ngajak aku ikutan apa sih namanya, kayak nonton film gitu ya, premier, astagfirullah dari tadi namanya susah ya, ikutan nonton premier gitu, ketemu sama artis pemeran filmnya, wawancara, habis itu nonton filmnya. Nah kebetulan film yang aku tonton waktu itu film Indonesia dan cukup bagus gitu ya. Jadi habis nonton tuh aku cuman berkomentarnya ke dia gini, wah enak juga ya kerjaanmu, jalan-jalan, ketemu artis, nonton film gitu kan. Jadi kayak kayak dream job banget gitu. Tapi ada satu komentar dia yang membuatku tuh paham, oh iya ya gitu, menimbulkan kesadaran. Dia bilang, ya nak, lu ikutnya kerjaan gue pas film bagus, tapi kan gue jurnalis film, tugasnya semua film gue tonton gitu. Gak cuman film-film bagus, tapi film-film yang elek-elek juga harus aku tonton, harus aku bikin reviewnya gitu. Film-film yang aku gak suka, misalnya dia suka genrenya misalnya action dan dia gak suka horor, jadi dia kudu nonton juga film horor gitu, karena itu the job gitu, itu kerjaan gue gitu. Jadi ya dia bilang sekarang tuh kayak nonton film buat dia tuh udah bukan hal yang dinikmati. Kalau aku kan mungkin buatku menonton film itu entertainment gitu ya, memberi hiburan, tapi buat dia this is just a job kayak gitu. Ini cuman kerjaan yang harus aku lakukan, habis ini aku harus nulis. Ya paling kalaupun misalnya kalaupun misalnya ada benefitnya buat dia, untungnya dia hobinya emang nonton gitu. Nah balik lagi ke tadi, sebagai dosen mau gak mau kita harus punya hobi baca gitu, karena kita gak hanya harus membaca apa yang kita suka, tapi hal-hal yang gak kita suka, hal-hal yang kayak mungkin kelihatannya ngebosenin, nggak excited, harus dibaca juga mau gak mau, karena itu kerjaan kita gitu. Nah kalau buat aku sendiri sih, apa sih yang aku lakukan setidaknya ya untuk bisa lebih menyukai, lebih enjoy, bisa membuat pekerjaan ini lebih fun gitu. Ya mau gak mau, karena aku sebagai dosen, aku menentukan akhirnya, misalnya kalau aku menentukan bagaimana supaya pekerjaan yang nanti akan aku lakukan, membaca itu, mengoreksi itu, menjadi hal yang aku sukai juga. Misalnya contoh, kalau misalnya ini bikin tugas kelompok gitu ya, tugas mahasiswa, ya aku akan mencoba misalnya memberikan tugas atau topik tugas yang aku bakal suka nih nanti bacanya, dan aku bakal belajar jadinya. Misalnya contoh, aku suka riset tentang teknologi digital gitu ya, aku suka ngikutin baca berita misalnya tentang, atau bukan baca berita, baca informasi tentang sustainability transition gitu. Nah aku akan mengarahkan gitu tugas mahasiswa itu ya, kalau bisa nulis topik tentang ini ya. Walaupun ini kesannya subjektif, bias gitu kan, tapi setidaknya buat aku, ketika tugas yang aku siapin di kelas itu sesuai dengan minat risetku, itu setidaknya juga akan membuatku lebih engage gitu ya, lebih bersemangat gitu melakukan pekerjaan membacanya. Begitupun misalnya dengan skripsi gitu ya. Kalau dosen kan kita bisa punya preferensi ya. Jadi kalau di kampusku misalnya aku menawarkan tema, nanti silakan buat mahasiswa yang mau nulis skripsi tema ini bisa aku bimbing gitu. Jadi otomatis ada semacam filternya sendiri akhirnya. Mahasiswa-mahasiswa yang aku bimbing memang kalau boleh dibilang
riset yang mereka lakukan itu hal yang aku senangi, bahkan mungkin risetnya mahasiswa itu bahkan menjadi hal baru yang aku pelajari kayak gitu. Itu juga menyenangkan sih, dan termasuk misalnya pekerjaan yang lain juga ya, entah itu riset atau review. Kalau itu hal-hal yang menurut ya I have my boundaries gitu ya, I have my limitations gitu. Jadi mungkin riset yang kalau misalnya topiknya sesuai, menarik gitu ya, ada kaitannya dengan tema risetku, terus mungkin ada sistem kerjanya gitu ya juga yang sesuai ya, menurutku sih itu akan aku pertimbangkan gitu. Jadi strategi coping mekanismeku adalah ya udah, mau nggak mau harus ada semacam filter sih supaya pekerjaan itu yang kita dapatkan itu juga sesuai dengan yang kita minati. Dan kalau kita melakukan hal yang kita minati dengan semangat kan setidaknya itu juga bisa memberikan output atau outcome dari pekerjaan kita yang lebih maksimal dibandingkan dengan pekerjaan yang kita hanya lakukan setengah hati gitu. Itu sih teman-teman, sedikit curhat hari ini. Makasih ya udah dengerin.